Gini ya, sebagai si paling battle shonen, tentu aja gue punya agenda buat ngomongin battle shonen yang gue suka. Sehingga gue rasa inilah saatnya gue membicarakan series Undead Unluck, battle shonen yang mau gue rekomendasikan buat lo pada yang suka genre kayak gini. Ceritanya, world buildingnya keren, gue suka power systemnya, karakternya keren, art style bagus, animasinya mantap. Kalau lo suka directingnya anime Fire Force, lo kemungkinan besar bakal suka ini anime. Karena director sutradara ini anime itu adalah Yuki Yase yang juga sutradara Fire Force season 1. Dan setahu gue di anime ini juga ada staff Fire Force, staff intinya di sini. Sehingga langsung aja gue jelasin secara singkat, Undead Unluck ini apa? Di dunia Undead Unluck ada seseorang yang namanya Negator. Seseorang yang negate itu menghilangkan atau melawan aturan dunia. Jadi simpelnya sih melawan hukum alam. Jadi kayak melawan hukum alam yang ada di dunia tersebut. MC kita yang pertama adalah Fuko Izumo, Negator Unluck yang menghilangkan keberuntungan dari orang lain ketika ia menyentuh orang lain secara langsung. Simpelnya, orang yang bersentuhan sama dia kayak salaman, jadinya apes banget. MC lainnya namanya itu Andi, Negator Undead yang melawan hukum alam kematian. Mau badannya putus, sakit, atau gimana pun dia nggak bakal bisa mati dan bakal regenerasi kembali. Keduanya bertemu dan pengen ngehilangin kekuatan mereka. Andi ngerasa kalau dia bekerja sama bareng Fuko, dia bisa mati dengan kemampuan unluck-nya yang ngebikin Andi bisa jadi apes banget sampai mati. Kenapa gitu? Karena Andi udah capek hidup abadi, udah capek jadi immortal. Jadinya mereka ini bekerja sama dan petualangan Undead dan Unluck dimulai. Segitu aja sih sinopsis singkat tentang Undead Unluck ini apaan. Gak ada major spoiler. Mungkin kalau spoiler tipis-tipis, spoiler kecil lah. Ini si Fuko sama si Andi, ini tuh ada romance-nya tipis-tipis yang ya lucu lah, lumayan lah, bagus-bagus. Selanjutnya tentu aja gue mau ngomongin hal apa yang gue suka dari series ini. Yang pertama jelas banget gue suka ceritanya. Emang dari penjelasan singkat yang gue bilang tadi, ini tuh premisnya basic banget gitu loh, tipikal battle shonen pada umumnya. Dan awal ceritanya juga kayak ya gue akuin emang tipikal battle shonen pada umumnya. Tipikal battle shonen kayak Fuko sama Andi ketemu negator lain. Terus juga ada monster negator namanya UMA, mereka ngelawan gitu dah. Tapi seiring jalannya cerita ternyata gak cuma gitu doang. Ada banyak detail-detail yang beneran kudu lu perhatiin buat menyimak cerita ya. Dan itu penulisannya bagus banget, taruh detail-detailnya. Jujur ada hal yang gue kira itu nggak penting sama sekali, cuma selewat aja. Tapi ternyata emang ditaruh di situ buat foreshadowing jalan cerita itu bakal kemana, dan itu gue rasa keren banget. Gue juga suka sama ceritanya yang progresnya itu nggak harus bergantung sama fight doang, tapi dari dialog, interaksi karakter, dan hal lainnya. Pokok selain glut itu punya pengaruh buat ngebikin ceritanya progres. Pendeknya drama manusianya, human dramanya ngebalance glutnya lah. Ujungnya ya first impression gue mikir oh battle shonen sekedar fun doang gitu, glut-glut. Tapi makin masuk ke dalamnya juga ternyata yang ditawarin ini series bukan glutnya doang, dan itu pembawaan ceritanya bagus banget. Pada saat gue ngebaca manga ya terus pas nonton anime emang kerasa improvement ceritanya makin kesini makin bagus. Anyway, segitu aja tentang alasan kenapa gue suka cerita ya. Selanjutnya gue mau ngejelasin kenapa gue suka world buildingnya Undead Unluck. Alasan simpelnya ya, world buildingnya bagi gue lumayan bagus. Bagusnya itu karena ngejelasin sistem sama rule. Rule itu aturan yang ada di dunia itu konsisten. Semisal ada sekelompok orang yang bisa melawan hukum alam, negator itu kayak gimana cara ngehandle-nya. Tentu aja ada kelompok, ada organisasi yang ngumpulin negator. Ada namanya union, dan juga ada organisasi jahat, kelompok villainnya yang ngumpulin negator juga. Terus juga siapa sih pengendali union? Kenapa ada kelompok union yang berusaha melindungi dunia? Bakal terjadi apa sama dunia semisal satu misi gagal dilaksanakan sama MC kita? Terus kalau MC berhasil ngejalanin misi, apa yang bakal berubah di dunia itu? Hitungannya ya lumayan detail gitu loh, dan konsisten sama apa yang terjadi di ceritanya. Jadi lo tahu apa yang terjadi di dunianya, dan penjelasannya alasan kenapa hal tersebut terjadi di dunia itu lumayan bagus. Selanjutnya gue mau ngomongin power system. Layaknya battle shonen pada umumnya, ini series punya power system tertulis juga, dan gue suka sama power system negator ini. Gue suka power systemnya itu karena ya apa ya, premisnya itu simpel, basic banget, tapi eksekusinya mantep. Negator ini kan simpelnya kayak yang udah gue omongin dikit di awal, melawan hukum alam yang ada di dunia Undead Unluck. Dan hukum alam apa sih yang dilawan? Terus juga basicnya ada dua tipe negator. Tipe pertama itu negator yang efeknya ke diri sendiri, kayak Andi ini Undead, efeknya dia itu melawan hukum alam, kalau makhluk hidup bakal mati. Terus tipe yang kedua, negator yang efeknya keluar dari diri sendiri, kayak Fuko kan Unluck itu dia ngebikin orang lain jadi apes. Hal lainnya yang gue suka juga porsi
sistemnya itu balance. Mau se overpowered apapun karakter ya, tetap kemungkinan besar itu ada counternya yang ngebikin fightnya itu menarik dan gak kerasa berat ke satu sisi doang. Gue sebenarnya gak terlalu suka kalau karakter overpowered itu OP-nya sampai gak ada counter. Kudu ada counternya sih gimana pun caranya. Intinya ya pokoknya gue suka power sistemnya karena simple tapi eksekusinya menarik. Terus juga gue mau ngomongin karakternya, dan alasan gue suka karakter itu kenapa sih? Simpelnya sih backstory-nya bagus, mau itu karakter sampingan atau MC, backstory-nya keren dan lumayan nge-feel juga backstory-nya. Terus kepribadian tiap karakter itu fun banget. Selain itu juga interaksi antar karakter itu bagus banget. Apalagi kalau kita nyebut dua MC Fuko sama Andy, itu chemistry-nya keren banget. Ditambah si Fuko sama si Andy ini kan ada bumbu romance yang balik lagi gue bilang kayak bikin sendiri. Terakhir ini mungkin lebih fokus ke anime, gak terlalu fokus ke manganya, tapi mungkin bisa lo aplikasikan ke manganya juga, gue gak tahu deh. Pokoknya terakhir tentu aja gue mau ngomongin art style dan animasinya yang bagus bagi gue. Kedua aspek ini rada ngingetin gue ke Fire Force karena emang staff Fire Force banyak yang di sini staff intinya. Ngomongin animasi juga, kalau ngomongin animasi action Glut tuh ya bagus juga lah buat Battle Shonen. Obviously standar Battle Shonen kalau Glut ya harus bagus lah. Gue jujur gak tahu sih mau naruh opini selanjutnya ini di segmen sendiri atau apa, tapi gue selipin aja di sini ya. Directing ini anime tuh kayak rasa itu anime Shaft banget karena ya director itu namanya Yukiyase, orang Shaft sebelum pindah ke studio David Production. Hal ini tuh karena ada beberapa bagian yang entah bagian bercanda, bagian jokes di animenya atau yang gak bercanda gitu, rada ngingetin gue ke ciri khas studio Shaft. Mungkin yang kerasa banget buat gue pribadi ada rasa series Monogatari tipis-tipis di anime yang ujungnya ngebikin gue suka animasi, art style sama directing ini anime. Terakhir penutup dari gue, ini series itu ada jokes bejat, ada jokes ecchi-nya di dalam. Tapi bagi gue dikit banget sih, nggak terlalu bikin risih. Jokes bejatnya, jokes ecchi-nya jumlahnya masih pas lah, nggak sampai ngaco sampai ngerusak enjoyment gue ngikutin ini series. Oh iya, gue juga lupa sound effect ini anime itu bagus banget ya, jadi kayak ngebas dan lain-lainnya itu keren banget sih. Gue nggak tahu emang David Production kalau bikin anime sound effectnya keren terus sih studionya itu. Terakhir please banget kalau lu suka Fire Force, coba please tonton ini anime. Udah gitu aja, bye.